Yuk main tebak-tebakan. Dari 3 foto di bawah ini, yang mana menurut kalian orang India? Kalau kalian menjawab yang ini dan ini, betul sih, tapi kurang tepat. Karena ketiganya adalah orang India semua. Memiliki karakteristik dan budaya yang khas, ternyata negara bekas jajahan Britania ini membawa politik identitas yang buruk bagi warganya. Yuk, simak ulasan tim Geografy berikut ini. India masuk dalam benua Asia bagian selatan. Sebagian besar India membentuk semenanjung. Yang artinya, negara ini dikelilingi oleh air di 3 sisinya. Dibatasi oleh Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat daya, dan Teluk Benggala di tenggara, serta berbatasan darat dengan Pakistan di barat. Ada Cina, Nepal, dan Bhutan di utara, dan Bangladesh Myanmar di timurnya. Di Samudra Hindia, India berada di sekitar Sri Lanka dan Maladewa. Kepulauan Andaman dan Nicobarnya berbagi perbatasan maritim dengan Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Medan di India sangat bervariasi. Dari gurun Thar di barat hingga hutan di timur laut. Serta daerah subur yang disebut dataran Gangga berada di sebagian besar India Utara. Memiliki luas mencapai 3.287.263 km persegi, menjadikan India sebagai negara terbesar ke-7 di dunia, dengan garis pantainya sepanjang 7.516,6 km. Dikarenakan memiliki berbagai medan, iklim di India juga bervariasi. Beberapa daerah di utara mengalami musim panas yang parah dengan musim dingin yang ekstrim, dengan suhu mencapai titik beku. Negara ini mengalami 4 jenis musim yang berbeda, yakni musim dingin, musim panas, musim hujan, dan pasca musim hujan. Di beberapa daerah, suhu di musim panas naik hingga 45 derajat Celcius, dan suhu minimum turun serendah 15 derajat Celcius saja. Di musim dingin, suhu rata-rata sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang tercatat di India sejauh ini adalah 50,6 derajat Celcius di Alwar, Rajasthan. Sedangkan suhu terendah tercatat di Kashmir pada minus 45 derajat Celcius. Zona iklim India yang bervariasi mendukung sekitar 65.000 spesies hewan, termasuk gajah, ular sanca, lumba-lumba sungai, dan badak, serta 12.000 jenis tumbuhan berbunga. Di India inilah terdapat spesies satu-satunya di dunia, yakni singa Asia, yang berada di Gujarat. India juga merupakan surga bagi para pengamat burung. Di pantai Teluk Benggala terdapat Sundarbans, hutan bakau terbesar di dunia. Di sini, harimau berenang di sungai yang sama dengan lumba-lumba, penyu, hiu, dan buaya air asin. Landscape unik ini terus-menerus terancam saat permukaan laut naik dan manusia berburu secara ilegal dan menebang pohon untuk kayu bakar. Sejak agama Hindu pertama kali berkembang, penghormatan terhadap kehidupan binatang telah menjadi bagian penting dari kepercayaan orang India. Sapi khususnya dianggap suci dan tidak dapat disakiti. Mereka bahkan dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan kota yang seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas. FYI Geolovers, India bisa dibilang negara dengan segudang landscape paling menakjubkan di dunia. Karena di India terdapat pegunungan Himalaya yang merupakan tempat gunung-gunung tertinggi di dunia. Misalnya, Gunung Everest dan Kanchenjunga berada. Terdapat pula Sungai Gangga, yang merupakan sungai terbesar ketiga di dunia dan mengalir sejauh 2.700 km dari pegunungan Himalaya ke Teluk Benggala. Dilansir dari Worldometers, di tahun 2023, India memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa yang tersebar dalam 6 wilayah persatuan India, yakni India Utara, India Selatan, India Barat, India Timur Laut, India Tengah,
dan India Timur. Dengan jumlah penduduk yang fantastis ini, menjadikan India berada di posisi kedua sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Bahkan PBB memprediksi di tahun 2023 ini, India akan menggeser Cina yang berada di peringkat pertama. Tentu saja, penduduk sebanyak ini juga membawa bonus demografi, namun juga membawa segudang masalah bagi India. Salah satunya adalah diskriminasi ras. Lihat saja orang-orang ini. Mereka semua adalah orang India, namun karena perbedaan yang sangat signifikan di antara ketiganya, seringkali mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan ancaman pembunuhan dari sesama orang India. India memiliki 3 ras utama, yakni Dravida, Arya, dan Mongoloid. Kemunculan 3 ras ini tidak lepas dari peristiwa yang bermula saat prasejarah di anak benua India. Perpaduan peradaban lembah Indus dan budaya Indo-Arya ke dalam peradaban Veda, perkembangan agama Hindu sebagai sintesis dari berbagai budaya dan tradisi India. Munculnya 16 republik oligarki yang dikenal sebagai Mahajanapadas, munculnya gerakan Sramana, kelahiran Jainisme dan Buddhisme pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan mulainya suksesi dinasti dan kekaisaran, termasuk pertumbuhan dinasti Muslim selama abad pertengahan yang terjalin dengan kekuatan Hindu, serta munculnya para pedagang Eropa yang mengakibatkan berdirinya British India, dan gerakan kemerdekaan yang selanjutnya berujung pada pemisahan India. Semua rangkaian tersebut adalah peristiwa penting yang menjadikan India seperti sekarang ini. Wilayah India Utara dihuni oleh penutur bahasa Indo-Eropa yang dikenal dengan Indo-Aryan, yakni bahasa Hindi. Bahasa Hindi memiliki penutur terbesar di India dan menjadi bahasa resmi selain bahasa Inggris. Perhatikan peta ini adalah persebaran bahasa Indo-Arya yang menempati utara India. Bangsa Indo-Aryan bermigrasi ke utara India sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Kemungkinan besar bepergian melalui Iran dan Afghanistan ke dalam anak benua. Bangsa ini hidup secara nomaden dengan membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan yang telah mereka bangun di tempat asal mereka. Bangsa Arya kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh wilayah India, membentuk sebuah kebudayaan baru. Ciri-ciri fisik ras Arya adalah kulit putih, berbadan tegap, serta hidung yang mancung. Sedangkan di India Selatan, penghuni pertama yang diyakini adalah bangsa Dravida, dengan ciri-ciri tubuh pendek, hidung pasek, rambut keriting hitam, dan kulit berwarna hitam. Bangsa ini menggunakan rumpun bahasa Dravida, salah satunya adalah bahasa Tamil yang sekarang menjadi mayoritas bahasa di India Selatan. Diperkirakan bangsa Dravida kuno sudah lama menetap di wilayah lembah Sungai Indus dan berhasil membangun sebuah peradaban kuno yang sangat hebat di dataran Asia. Namun, keberadaan bangsa pribumi ini mulai terancam saat bangsa Arya masuk ke India sekitar 1500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya mendesak para Dravida ke bagian selatan India, sementara sebagian Dravida lainnya ada yang tinggal dan bercampur dengan bangsa Arya. Asal-usul bangsa Dravida sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli berpendapat bahwa bangsa Dravida adalah campuran dari penduduk asli India Selatan dan orang-orang Neolitik Asia Barat yang bermigrasi ke Asia Selatan sekitar 10.000 tahun lalu. Sebab bangsa Dravida yang mendiami India saat ini memiliki gen campuran dari dua bangsa tersebut. Untuk mengatur hubungan sosial dengan bangsa pribumi, bangsa Arya mengembangkan sistem kemasyarakatan yang disebut sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, di mana bangsa Arya memandang Dravida sebagai penduduk yang kedudukannya lebih rendah dari mereka. Dan tentu saja, bangsa Arya menggolongkan mereka sendiri ke dalam kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi. Hingga saat ini, perbedaan fisik yang mencolok antara utara dan selatan masih menjadi bahan diskriminasi di antara keduanya. Orang India Utara mengejek orang India Selatan karena warna kulit mereka, mengejek kemiskinan dan kekumuhan mereka. India Utara juga mengklaim bahwa bahasa India Selatan sulit untuk dipahami dan juga mengejek cara orang India Selatan bicara.
வணக்கம், நான் மாரப்பன் பேசுகிறேன். கேமரன் மலையை பற்றியும் நான் பிறந்தது. Di sisi lain, orang India Selatan mengejek orang India Utara mengklaim bahwa mereka nakal, sembrono, dan bahwa mereka menggunakan bahasa kotor di setiap kalimatnya. Jika di mainland India terbagi atas ras Arya dan Dravida, di bagian India yang terpencil yakni di timur laut, ada orang India yang tidak mirip dengan keduanya. Di bagian India ini dihuni oleh ras Mongoloid. Sebagian besar penduduknya menuturkan bahasa Tibet-Burma dan memiliki kemiripan budaya dengan Asia Tenggara dan Tibet. Diyakini bahwa Cina adalah tanah air ras Mongoloid. Mereka memasuki India melalui celah pegunungan utara dan timur. Saat ini, mereka menempati area yang luas di Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh, dan bagian lain di India Timur Laut. Ciri-ciri fisik ras ini antara lain kepala bulat dan lebar, wajah dengan tulang pipi yang sangat tinggi, dan hidung pipi yang panjang dengan sedikit atau tanpa rambut di wajah dan tubuh. Guwahati, sebuah kota di negara bagian Assam, merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan India Timur Laut, dan dikenal pula sebagai gerbang menuju Timur Laut. Karena seperti yang kalian lihat di peta, India Timur Laut seperti terpisahkan oleh daratan utama Hindia. Memiliki ras yang berbeda dengan orang India utama yaitu Arya dan Dravida, terlebih lagi keyakinan orang India Timur adalah Kristen, otomatis India di Timur Laut ini juga mendapatkan tindakan diskriminasi. Padahal jika dibandingkan dengan Dravida, Mongoloid bisa berbahasa Indi loh Gelovers, sedangkan Dravida tidak bisa berbahasa Indi. Walaupun tingkat melek huruf di India Timur Laut lebih tinggi dibandingkan orang-orang di mainland India, tapi tetap saja mereka juga menjadi sasaran diskriminasi dari orang India lainnya, terutama dari India Utara. Contohnya ketika orang India Timur Laut pergi ke New Delhi untuk mencari pekerjaan atau mengenyam pendidikan. Mereka mendapat perlakuan kasar dan ejekan dari orang India Utara karena fisik mereka yang seperti orang Cina. Seperti pada tahun 2014 lalu, ejekan-ejekan itu akhirnya berpuncak pada kematian Nido Taniam, seorang mahasiswa asal Arunachal Pradesh. Kematian itu menimbulkan protes orang-orang timur di Laut New Delhi. Aksi protes itu kemudian membuat pemerintah India mengeluarkan sebuah peraturan. Jika mengejek orang-orang timur laut dan semacamnya, dikenakan hukuman penjara selama 1 hingga 5 tahun. Namun tetap saja, beberapa hinaan yang ditujukan kepada orang India Timur Laut masih terjadi hingga saat ini. Memang, tidak semua orang India berlaku rasis ya, Gelovers. Namun, karena mayoritasnya seperti itu, menjadikan India sudah dilabeli sebagai negara dengan tingkat rasis tertinggi di dunia, seperti yang dilansir dari World Population Review. Jadi, berbanggalah kita yang tinggal di Indonesia. Meskipun memiliki oknum yang rasis, tapi sebagian besar penduduk Indonesia dikenal memiliki toleransi yang tinggi.